Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit mengupas nasihatnya Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, la taghdab, jangan marah-marah. Suatu hari ada seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad SAW untuk mencari nasihat, bimbingan dan arahan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya. Beliau mengatakan, la taghdab, jangan marah-marah. Nasihat lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah-marah. Nasihat lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah-marah. Sekarang Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang marah, temperamen seperti itu. Maka nasihat yang paling cocok bagi orang yang pemarah adalah apa? Ya jangan marah-marah. Seperti itu. Karena marah itu sangat buruk sekali dari setan. Ketika orang marah itu semua itu nggak kondusif. Sesuatu yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Bahkan kita jumpai ada orang yang saat marah itu dendam bahkan kepada orang yang melahirkannya, kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada istrinya, kepada anaknya. Luar biasa. Bahkan kepada orang yang paling jasa kepada hidupnya, di saat dia marah dia dendam, berniat untuk menghancurkan orang yang paling berjasa tersebut. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala, dendam, berkata dengan ucapan-ucapan yang jorok, yang buruk sekali. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Gara-gara apa? Marah tersebut. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Orang yang marah dalam keadaan marah itu seperti orang kerasukan setan, kayak setan. Buktinya apa? Di saat marah direkam, difoto saat marah tersebut, lalu kemudian ketika reda dikasih lihat, kamu lihat ya saat kamu marah, ini rekaman dan videonya, kamu lihat. Pasti mengatakan enggak, ini bukan saya, ini orang kesurupan, ini orang kesetanan. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kita marah dalam keadaan diri, duduk. Dalam keadaan duduk, cepat-cepat terlentang. Kalau mungkin kan ambil air wudhu, cepetan ambil air wudhu. Di sisi lain diajarkan bahwasanya di saat kita marah atau kita menjadi orang yang marah, temperamen, mudah tersinggung, katakan, perbanyak wiridan baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perbanyak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sehari 1000 kali. Sehari 1000 kali. Sehari 10.000 kali. Perbanyak. Untuk apa? Untuk menjadikan kita menjadi orang yang sabar, tidak lemah. Seperti itu. Apa kita enggak marah sama sekali? Yo, kita harus marah. Nabi Muhammad SAW disebutkan, ya'fu 'anidz dzambi idza kana fi haqqi wa sabih wa idza duya haqqullah lam yakum ahadun bighadabi. Apabila kejahatan berkaitan dengan pribadi Nabi, beliau maafkan. Tapi apabila kejahatan berkaitan dengan Allah, syariat Allah, agama Allah, kitab Allah, ajaran Allah, berkaitan dengan hamba-hamba Allah, maka nggak ada satupun orang yang berani berdiri untuk menenangkan marah Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Ngelihat anak gak sholat, harus marah, harus ngamuk pokoknya. Melihat anak pakai perempuan seksi, ya kan, pakai pakaian perempuan yang seksi, buka aurat, mengumbar aurat, harus marah, harus ngamuk pokoknya. Ngelihat anak gak ngaji, harus ngamuk. Ngelihat orang gak belajar, harus ngamuk pokoknya. Ini memang harus ngamuk. Kalau nggak ngamuk, wah, sakit jiwa berarti Anda. Bukan berarti rahmatan lil alamin itu nggak marah sama sekali. Ya harus ada marah, tapi marah pada kondisi-kondisi yang memang seharusnya kita marah, seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Nabi Muhammad SAW jumpa dengan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad caci maki. Mereka mengatakan assalamualaikum. Jumpa lagi assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang mana assamu artinya mampus kau. Cara orang Jawa, mate kau. Nabi Muhammad dibilang kayak gitu. Beliau diam, kalaupun jawab beliau mengatakan alaikum. Hanya mengatakan alaikum. Sedangkan Sayyidah Aisyah nggak terima dikatakan semacam itu Nabi Muhammad. Dibalas assalamualaikum. Kau sing mate, lu yang mampus. Wah, kata Nabi Muhammad, saya jangan kayak gitu. Muslim mukmin nggak kayak gitu. Nggak buruk kayak gitu sikap dan ucapan, nggak kayak gitu orang muslim. Ya Aisyah, ya Aisyah, nggak ada satupun sesuatu yang didatangi oleh kelembutan kecuali pasti kelembutan tersebut menghiasinya. Dan nggak ada satupun sesuatu yang baik tapi kelembutan dihilangkan darinya kecuali pasti sesuatu yang baik tersebut berubah menjadi sesuatu yang buruk.
maka jadilah orang yang lembut. Percuma ganteng tapi akhlaknya kayak setan, katakan. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Percuma cantik tapi akhlaknya kayak setan juga. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Sumber penyakit juga di sisi lain. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sedikit demi sedikit. Gak marah kecuali marahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Bertahap. Ya kan? Tidak marah kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan marah karena nafsu kita, bukan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika perang udah hadapan antara pedang dengan pedang, musuh telah dijatuhkan, tinggal menggal saja musuh meludahi mukanya, pedang beliau langsung tarik, langsung beliau berangkat pergi. Selesai perang, ada orang yang melihat peristiwa tersebut, dia mengatakan, keren banget kamu wahai Ali bin Abi Thalib, tinggal menggal kepalanya saja kamu tinggal, kenapa? Kata Sayyidina Ali, saya perang di jalan Allah, saya berjuang di jalan Allah, tapi ketika dia meludahi muka saya, diri saya marah luar biasa, dan saya ingin menebas kepalanya untuk menuruti amarah saya. Dan saya langsung sadar bahwasanya saya tidak akan perang dan tidak akan memenggal kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya tinggalkan dia. Kenapa? Karena pada saat saya memenggal itu, niat saya berubah karena ingin menuruti kemarahan saya karena dia meludahi muka saya. Subhanallah, tidak marah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mempraktekkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. In kuntum mukhtian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.